Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu bersama dengan kita. Video hari ini saya mau berbicara kepada saudara tentang tangan Tuhan menopang kita semua. Ingat, apapun masalah itu bukan satu masalah bagi kita, karena masalah yang terbesar itu ketika kita menjadi putus asa. Karena kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini. Ancaman gereja pada saat ini bukan masalah karena gereja dibakar, bukan juga karena izin tidak keluar. Masalah terbesar, orang Kristen banyak mau masuk surga dengan sendirinya. Marilah kita share supaya orang lain diberkati. Mantap, tangan Tuhan menopang orang percaya. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Saya baca untuk saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini lagu yang sangat terkenal yang kita seringkali nyanyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jatuh tapi tidak tergeletak karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan berperan atas kita dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sehingga kita bisa melihat banyak mujizat dalam kehidupan kita. Saya mencatat ada 5 hal yang harus kita jaga agar kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya 5 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah jaga hati. Segala sesuatu yang buruk, yang jelek, hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita harus tinggalkan. Agar berkenan di hadapan Tuhan, kita memiliki hati yang baru. Itu sebabnya memiliki hati yang demikian, kita dapat merasakan kecenderungan untuk apa? Kita bisa condong kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 23. Memiliki keinginan-keinginan yang mulia. Ya, ingat, kalau kita memiliki hati yang baru, hati yang kita harus jaga supaya kita punya hati condong kepada Tuhan. Kita dapat merasakan kecenderungan rohani kita condong kepada Allah. Memiliki keinginan-keinginan yang mulia. Dalam Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Hati kita mulia. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain dan tidak berbuat hal yang buruk, bahkan merencanakan hal yang baik. Hati yang baru, hati yang kita jaga, kita dapat merasakan kecenderungan rendah hati. Ya, jangan punya hati yang jahat. Amsal 22 ayat 4 menyebut bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mantap. Sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, milikilah hati yang baik, jangan hati yang jahat. 5 hal yang harus kita jaga. Yang kedua, jaga mulut atau lidah.
1 Petrus 3 ayat 9 dan ayat 10. Kita baca, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, ya, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu dalam kehidupan. 3 hal yang dapat Anda lakukan ketika engkau menjaga mulut Anda. Yang pertama, berbicaralah dengan kasih. Jangan berbicara suka menuduh, suka menjelekkan, suka menjudge orang. Kita orang Kristen hadir di dunia ini bukan merupakan hakim. Hakim kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Marilah berbicara dengan penuh kasih dan membangun. Yang kedua, pergunakan lidah hanya untuk mengucapkan hal-hal baik, yang mulia, yang sedap didengar. Dikatakan oleh Paulus, pikirkanlah, ucapkanlah semuanya itu. Yang ketiga, berlatih mengatasi lidah. Kalau Anda emosi dan ingin marah, jaga mulut, kekang itu. Jangan main keluar-keluar aja. Ada orang yang kalau ngomong hal yang baik, susah. Disuruh berdoa, susah minta ampun. Tapi kalau maki-maki orang, kalau marah orang, keluarnya lancar. Ya, 5 hal yang harus kita jaga. Yang ketiga, jaga iman. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 9. Saya baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa sesungguhnya ya semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jaga iman. Ada 4 hal yang akan menolong kita untuk memiliki iman yang tetap teguh. Yang pertama, merendah terhadap sesama. 1 Petrus 5 ayat 5. Yang kedua, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6. 3. Serahkan kekhawatiran pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang keempat, selalu berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8. 5 hal yang harus kita jaga. Yang keempat adalah jaga fokus. Apapun masalah yang saudara hadapi, fokus Anda harus ke depan. Belajar dari Nuh. Walaupun orang bilang dia orang gila, membuat bahtera di atas gunung, bukan di laut. Orang bilang dia orang gila, tapi dia tetap terus melakukan. Sampai 120 tahun kemudian baru air bah datang. Mantap. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin orang merendahkan saudara, orang membuli saudara. Tetap sabar, ada waktu Tuhan untuk meraih kemuliaan. Yang penting terus berjuang dan mengandalkan Tuhan selalu. Yang kelima, 5 hal yang harus kita jaga, yaitu jaga menara doa. Habakuk 2 ayat 1. Jaga menara doa. Tuhan berkenan atas doa kita karena 3 alasan. Yang pertama, doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang kedua, doa juga mengandung unsur pengakuan akan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dengan kita berdoa, kita menjangkau Allah dan kuasanya supaya kita mengalami dalam kehidupan kita banyak mujizat terjadi. Sebagai kesimpulan, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menopang hidup kita dengan tangannya yang kuat, meraih banyak mujizat. Jangan lupa subscribe dan share linknya dan klik loncengnya supaya video-video berikutnya
saudara mendapat notifikasi. Saya Pendeta Richard Surinta selalu memberkati saudara sekalian. Haleluya. Tetap kuat mengandalkan Tuhan.